Setelah 8 tahun menikah dengan suami, akhirnya kami memiliki anak kami sendiri. Anakku, selamatkan anakku. Suamiku, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Lu Yuan, mengapa kamu menabrakku? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Siapa wanita ini? Suamiku? Tolong aku. Anakku. Ternyata itu hanya mimpi. Setelah keguguran yang tidak terduga 6 bulan lalu, aku terus menerima pesan teks. Seseorang menggangguku terus-menerus atas nama selingkuhan Lu Yuan. Meskipun aku keguguran, Lu Yuan selalu sabar dan perhatian padaku. Mana mungkin dia selingkuh. Aku tidak boleh membiarkan pesan teks semacam ini merusak hubungan kita. Sudah 6 bulan. Seandainya kakak tidak keguguran, anaknya pasti sudah memanggilnya ibu sekarang. Itu hanya ulah iseng. Jangan pedulikan. Lu Yuan bahkan rela bangun pagi untuk menyiapkan sarapan penuh cinta untukku. Itu sudah membuktikan segalanya. Apalagi yang aku pikirkan yang tidak-tidak. Tuan Lu, pagi ini tepat jam 8, Taman Kanak-Kanak mengadakan pertemuan orang tua dan anak. Mohon hadir tepat waktu. Taman kanak-kanak, pertemuan orang tua dan anak. Jangan-jangan Lu Yuan di luar sana. Inilah tempatnya. Apakah Lu Yuan benar-benar ada di dalam? Ku dengar, ayah Xuan itu adalah direktur utama perusahaan Xing Chen. Orangnya tampan dan juga penyayang terhadap istri dan anaknya. Direktur utama perusahaan Xing Chen? Bukankah yang kamu maksud itu Lu Yuan? Lu Yuan? Tidak kusangka kamu berselingkuh di belakangku, bahkan sudah punya anak. Lu Yuan, kamu selalu bilang bahwa orang yang paling kamu cintai adalah aku, jadi begini caramu mencintaiku. Sayang, kenapa kamu datang kemari? Kalau aku tidak datang sekarang, apa aku harus dibiarkan tidak tahu seumur hidup? Lu Yuan, aku sangat kecewa padamu. Ada salah paham. Salah paham? Apa aku harus melihat kalian di tempat tidur, baru itu bukan salah paham? Anda istri dari Tuan Lu ya, saya guru kelas Xuan. Sepertinya Anda benar-benar salah paham. Tuan Lu selalu mendanai taman kanak-kanak kami. Pertemuan orang tua anak hari, ini karena ayah Xuan sedang tidak ada. Jadi dia meminta tolong Tuan Lu untuk datang. Orang sebaik Tuan Lu, kenapa bisa bertemu wanita yang begitu suka membuat keributan dan tidak masuk akal seperti dia? Datang dan membuat masalah tanpa memilah situasi yang sebenarnya. Apa wanita ini? Otaknya bermasalah ya. Seberapa besar trauma psikologis yang akan dialami anak ini saat tumbuh dewasa? Ibu Xuan, maafkan saya. Semua salah saya karena terlalu impulsif. Tidak apa-apa, Nyonya Lu. Sudah, jangan bicara buruk lagi tentang istri saya. Ini bukan salahnya. Tapi karena saya tidak menjelaskan dengan jelas kepadanya sejak awal. Sayang, saya benar-benar tidak sengaja.
Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya tadi. Saya hanya bingung sesaat dan melakukan hal bodoh sebesar ini. Tidak apa-apa. Sayang, tenang saja. Kamu pulang dulu, biar saya yang urus di sini. Sayang, hari ini adalah pertemuan orang tua anak. Izinkan saya untuk mendampingi Xuan-Xuan menyelesaikannya, ya. Lu Yuan menjadi ayah bagi orang lain di luar. Sana di hatinya dia pasti masih menginginkan anak. Saya harus melahirkan anak untuknya. Nyonya, suntikan stimulasi ovulasi ini sangatlah menyiksa. Jika terus disuntik seperti ini, tubuh Nyonya tidak akan kuat menahannya. Bukankah ini sungguh menyiksa diri sendiri? Tidak apa-apa, Bibi Zhang. Lanjutkan suntikannya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan saya dan Lu Yuan. Saya ingin hamil sebelum itu dan memberinya kejutan. Tuan pasti akan sangat terharu jika mengetahuinya. Sayang, malam ini adalah masa ovulasi saya. Apa kamu menyadari perubahanku malam ini? Kamu ganti piyama baru, ya. Selain itu, aku juga ganti sabun mandi. Cium deh. Wangi enggak? Aku masih punya kejutan lain yang menunggumu. Nanti malam kamu bisa pelan-pelan eksplorasi. Suamiku, sudah lama kita tidak melakukannya. Aku ingin... Jangan nakal, istriku. Aku sudah tanya dokter hari ini. Dokter bilang kamu masih perlu memulihkan diri lagi. Istriku, janjilah padaku, kamu istirahat yang baik dulu. Setelah badanmu pulih sepenuhnya, kita pikirkan lagi ya. Meskipun suami tidak punya anak, aku tidak mau melihatmu menderita lagi. Suami menyayangimu. Tapi suamiku, aku sudah memulihkan diri selama 6 bulan. Aku rasa tubuhku sudah tidak bermasalah. Dengarkan aku soal ini. Sayang, kamu tidur dulu. Aku masih ada pekerjaan. Baiklah. Sepertinya suami masih marah padaku karena masalah siang tadi salahku. Lu Yuan ini benar-benar keterlaluan. Apakah dia sampai tidak mau menyentuhmu? Cara dia mendorongmu tadi benar-benar menyakitkan. Atau apa dia takut kamu melihat celana dalam merah yang kubelikan untuknya? Bagaimana pesan itu tahu? Kalau Lu Yuan baru saja menolakku, jangan-jangan dia terus mengawasiku. Siapa? Tadi di depan pintu pasti ada orang. Lu Yuan memang punya beberapa celana dalam merah tambahan akhir-akhir ini. Padahal yang belanja kebutuhan rumah tangga selalu Xiao Shui. Mungkinkah dia... Sebaiknya kita lebih hati-hati akhir-akhir ini. Istriku sepertinya sudah mulai curiga. Tidak akan. Bukankah kau bilang dia sedang program hamil akhir-akhir ini? Pada jam segini, dia sudah tidur. Ya, betul sekali. Lanjutkan. Jangan berhenti. Lu Yuan membohongiku. Dia tidak pergi lembur, tapi malah bersenang-senang di sini. Kalian berdua memang tidak tahu diri. Brengsek, apakah kau pantas bagiku? Aku sudah berusaha keras demi memberimu keturunan, suntik hormon agar bisa hamil, tapi kau malah bermain dengan wanita lain di luar sana. Kamu bukan Lu Yuan. Siapa kamu? Bahkan untuk memergoki perselingkuhan itu bukan giliranmu kan?
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya tadinya mau berhemat jadi tidak pergi ke hotel. Tidak disangka, Nyonya tiba-tiba menerobos masuk. Dia mengira dia Tuan Lu. Sudahlah. Chaok Sui, cepatlah bereskan barang-barangmu dan kembali. Ini adalah rumah Nyonya. Sungguh kacau sekali. Bagaimana kamu bisa berpikir pria itu adalah saya? Maafkan saya, suamiku. Saya juga tidak tahu. Itu karena saya menerima sebuah pesan singkat yang mengganggu. Dia bilang, dia membelikanmu banyak celana dalam merah. Dan saya menemukan ada seseorang di depan pintu yang mengintip saya. Bukan begitu, Nyonya. Saya yang membelikan celana dalam merah untuk Tuan. Saya benar-benar tidak tega melihat Anda menderita. Jadi saya mencari resep tradisional dari kampung halaman. Suami memakai celana dalam merah, melambangkan banyak keturunan dan keberuntungan. Tidak disangka, ini malah menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini. Saya benar-benar minta maaf. Tapi bagaimana dengan orang yang mengintip saya di depan pintu? Sudahlah, rumah ini sangat aman. Mana mungkin ada orang yang mengintipmu? Pasti kamu salah lihat. Sayang, kamu hanya terlalu stres setelah keguguran. Sebaiknya kamu istirahat lebih awal ya. 2 hari lagi adalah hari jadi pernikahan kita. Nanti suami akan menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Mau, kan? Baguslah kalau begitu. Anak baik, tidurlah lebih awal. Baik, suamiku. Beberapa hari lagi adalah hari jadi pernikahan. Saya dengan Lu Yuan. Mungkin saya benar-benar tidak seharusnya curiga berlebihan. Istriku, tunggu sebentar. Aku harus menyambut tamu. Lu Yuan menyiapkan semua ini dengan sangat serius. Sepertinya dia masih mencintaiku. Memiliki suami yang muda dan tampan seperti ini, Nyonya Lu benar-benar beruntung. Benar sekali. Bentuk tubuh Direktur Lu terjaga dengan sangat baik. Tidak seperti suamiku, sudah tua dan gemuk seperti gasing. Direktur Lu sangat tampan. Nyonya Lu, apakah kamu selalu merasa khawatir? Khawatir, dia akan direbut oleh gadis-gadis muda di luar sana. Jika pria ingin selingkuh, mengeluh, tidak akan membantu wanita. Tidak ada wanita yang akan selamanya berusia 18 tahun, tetapi akan selalu ada wanita berusia 18 tahun. Nyonya Lu, barusan ada orang yang meminta saya untuk menyerahkan ini padamu. Katanya ini hadiah untukmu. Siapa? Orang itu tidak mau menyebutkan namanya. Baiklah, saya berterima kasih. Apa itu? Cepat buka dan lihat. Jangan-jangan ini kejutan dari Direktur Lu? Wah, Direktur Lu benar-benar romantis. Kakak mencoba pakaian terbuka seperti ini. Apa Anda ingin punya anak dengan pria liar lain? Nafsu makan kakak hebat sekali ya. Lebih banyak daripada yang saya dan anak saya makan berdua. Apa kakak hamil? Tapi saya dengar wanita yang pernah keguguran akan sulit untuk hamil lagi. Waktu itu Anda bercinta dengan Lu Yuan di ranjang Anda, tapi lupa mengganti spray. Namun saya lihat kakak tidur nyenyak sekali. Apa selingkuhan zaman sekarang semuanya seterbuka ini? Mungkinkah ini hanya lelucon? Lihatlah foto ini, dia pasti menguntit lebih dari setahun. Bagaimana mungkin ini lelucon?
Siapa itu? Sebenarnya siapa? Wanita ini punya tahi lalat di dadanya. Hari ini saya pasti akan menangkapmu. Selain teman kuliah Lu Yuan yang hadir hari ini, hanya ada sekitar 10 wanita. Aku akan mencari mereka satu persatu. Pasti aku bisa menemukannya. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Halo, model kalungmu indah sekali. Boleh aku lihat? Apa yang kau lakukan? Nyonya Lu, ada apa denganmu? Hei, apa kamu benar-benar sedang sakit? Gila ya? Kenapa kau tidak berani membiarkanku melihatnya sekarang? Ada sesuatu yang jelas-jelas kau sembunyikan. Orang ini pasti sakit, aku Apa beritahu yang ya. kau lakukan? Sakit. Ya, apa yang kau lakukan? Sembunyikan apa? Orang ini tidak waras. Aku bilang biarkan aku melihatnya. Istriku, ini hari peringatan pernikahan kita. Apa yang kau lakukan? Kau lagi, kenapa kau ada di sini? Kau bilang kau tidak tertarik pada suamiku? Hei, apa yang kau lakukan? Dia Direktur Shen dari grup Tianyuan. Aku menghabiskan waktu 2 bulan, baru bisa menjalin hubungan dengannya. Semua bisnis perusahaan kita diparuh. Kedua tahun ini bergantung padanya. Jangan kau hancurkan itu. Direktur Shen, maafkan aku. Istriku akhir-akhir ini sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku sungguh sangat harap Anda dapat memakluminya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Direktur Shen yang terhormat, silakan lewat sini saja. Tidak bisa. Aku harus memastikan. Direktur Shen. Aku salah sebelumnya. Anggap saja anggur ini sebagai permintaan maaf dariku. Jangan. Wanita ini punya tahi lalat di dadanya. Aku benar-benar harus menemukan tahi lalat yang ada itu. Apa yang kamu lakukan, Nyonya Lu? Jiang Shuyi, kamu gila. Setelah kamu membuat keributan di taman kanak-kanak waktu itu, saya dan Direktur Shen sudah tidak bertemu lagi. Saya berpikir, mumpung ini ulang tahun pernikahan kita, saya mengundang Direktur Shen kemari, hanya untuk memperbaiki hubungan kita. Kalian berdua, pasangan bejat, masih saja berpura-pura? Di balik plester ini, pasti ada tahi lalat. Biar saya lihat. Sudah lihat kan? Ini adalah luka karena saya baru saja terbentur beberapa hari lalu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan suami kamu. Kenapa ini luka? Bukan tahi lalat? Maafkan saya, Nona Shen. Istri saya baru saja mengalami keguguran. Dia sedikit sensitif. Saya akan pesankan hotel untukmu sekarang. Obati saja lukamu itu. Tidak perlu. Kemari. Sudah berapa kali? Kenapa kamu masih curiga saya selingkuh? Jiang Shuyi, tidak ada habisnya ya. Suamiku, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi ada seseorang yang terus mengawasiku. Dia bahkan diam-diam memotretku. Aku tidak bisa menemukannya. Aku hampir gila dibuatnya. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku benar-benar ingin menangkapnya. Pesta 100 hari anak di hotel ini adalah yang terbaik. Tadi malam suamimu benar-benar berusaha keras. Dia pasti sangat lelah. Omong kosong apa ini? Cepat hapus. Kekasih gelapmu sudah datang ke sini untuk menamparku. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Hari ini aku pasti akan menangkapnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Omong kosong macam apa ini? Kau lebih memilih mempercayai pesan-pesan mengganggu ini daripada mempercayai suamimu sendiri? Minggir dariku. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Lu Yuan, simpananmu ada di sana? Apalagi yang mau kau katakan?
Cukup Jiang Shuyi. Jika kau terus membuat ulah, cepat pulang sana. Minggir dariku. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Wang Yue, kekasih pertama Lu Yuan. Kenapa kamu ada di sini? Ternyata memang kamu dasar sampah. Sekarang setelah tertangkap basah, apalagi yang bisa kamu jelaskan? Menjelaskan apa? Aku dan Yue benar-benar tidak ada apa-apa. Fotonya itu editan. Jangan ribut lagi. Apa kamu tidak merasa cukup malu? Kamu masih tidak mau mengaku? Kalau begitu, beranikah kamu berhadapan langsung di tempat ini? Lihat apakah di ponselnya ada foto candidku. Mana sempat Yue memotretmu secara diam-diam? Yue, maafkan aku. Hari ini kamu benar-benar terganggu. Aku... Tidak apa-apa, Kak Lu. Asalkan aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku bersedia membiarkan kakak ipar memeriksa ponselku. Cepat kembalikan ponselnya pada dia. Setiap hari curiga hal yang tidak jelas, aku sudah gila karenamu. Tapi dia tetap memotretku secara diam-diam. Dia pasti punya maksud. Kalau tidak, kenapa dia mengambil fotoku diam-diam? Aku sedang magang di perusahaan Kak Lu sekarang. Kak Lu memberitahuku untuk mengambil lebih banyak foto kesehariannya denganmu. Ini kesalahan kerjaku. Maafkan aku, kakak ipar. Aku sungguh minta maaf. Kenapa bisa begini? Sekarang kamu puas? Jiang Shuyi, apa kamu tahu ada berapa banyak rekan bisnisku di tempat ini? Sekarang mereka semua sudah kamu buat tersinggung. Apa kamu sudah gila? Sudah selarut ini, Lu Yuan belum juga pulang. Dia sebenarnya pergi kemana? Aku tahu aku salah. Mungkin bisakah kau memberiku kesempatan untuk meminta maaf? Suamiku, aku tahu aku salah. Bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Apa kesalahanmu? Yang salah itu aku, yang salah adalah semua wanita di sekitarku. Jiang Shuyi, apa kau benar-benar sakit? Kau tidak akan puas sampai kau membuatku mati ya? Suamiku, jangan berkata seperti itu. Akulah yang bersalah padamu. Aku janji. Jangan berjanji. Aku akan bepergian untuk urusan bisnis besok. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan semua penjelasanmu. Perjalanan bisnis. Aku akan membantumu mengemasi pakaian. Bisakah kau pergi saja? Suamiku, maafkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku juga tidak tahu kapan. Aku menjadi begitu perasa. Kakak punya emosi yang besar sekali. Tidak heran Lu Yuan terganggu denganmu. Tapi, kakak tenang saja. Aku akan menghiburnya untukmu selama 2 hari ini. Di kamar suite pasangan yang dia siapkan khusus untukku. Lu Yuan pergi perjalanan bisnis sendirian. Mana mungkin memesan kamar suite pasangan. Lu Yuan, kau masih membohongiku sampai sekarang?
jangan salahkan aku mengikutimu. Jika kau benar-benar tidak bermasalah, mengapa pesan singkatnya selalu cocok? Lu Yuan, kau sebaiknya jangan sampai aku ketahui bahwa kau punya masalah. Lu Yuan ada di hotel ini. Hai, halo. Apakah ada tamu bernama Lu Yuan yang menginap di hotel kami hari ini? Dia memesan kamar tipe suite pasangan. Maaf Bu, kami tidak berhak mengungkapkan informasi pelanggan kepada Anda. Dua orang yang baru saja masuk lift, kamar nomor berapa yang mereka tempati? Ini adalah privasi tamu, kami tidak bisa memberitahukan hal itu kepada Anda. Pria tadi adalah suami saya, dia berselingkuh. Saya datang ke sini untuk memergoki mereka. Saya adalah istrinya. Bu, tolong jangan menyulitkan kami. Kau, tadi lift berhenti di lantai 16, saya akan mencarinya sendiri. Tunggu sebentar. Itu kau? Kakak ipar, kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Apa aku harus diam saja melihatmu mengganggu pernikahanku? Dan aku gila karena pesan-pesan mengganggumu itu. Pesan mengganggu apa? Kamu salah paham, aku dan Kak Lu tidak melakukan apa-apa. Salah paham? Pesan itu bilang Lu Yuan ada di hotel ini. Aku melihat dengan mataku sendiri kamu dan Lu Yuan masuk lift. Sekarang kamu bilang itu salah paham? Lu Yuan, jangan sembunyi. Keluar kamu. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Kak Lu tidak ada di sini. Apa kamu sudah selesai membuat keributan ini? Aku tidak mengganggu pernikahan kalian. Jika kamu terus begini, aku akan memanggil petugas keamanan. Panggil saja, biar semua orang lihat. Betapa tidak tahu malunya. Kalian berdua yang brengsek ini. Biar orang lain lihat betapa menjijikannya pesan yang kamu kirimkan padaku. Kamu sakit ya? Omong kosong apa ini yang kamu katakan? Kau minggir. Jiang Shui, hentikan. Kamu siapa? Justru aku yang mau tanya kamu siapa. Yu Wei, kamu kenal dia? Maaf, Direktur Wu, saya... Jiang Shuyi, kenapa kamu di sini? Saya mengikutimu sepanjang jalan kemari. Menurutmu kenapa aku ada di sini? Kamu mengikutiku? Bukankah kamu bilang kamu tidak bersalah? Kalau tidak bersalah, kenapa takut diikuti? Bukankah kamu bilang kamu ada perjalanan bisnis? Kenapa kamu ada di sini? Katakan padaku. Demi Yu Wei. Akhirnya kamu mengaku. Lu Yuan, aktingmu benar-benar bagus sekali. Kamu menipuku dengan sangat kejam. Yu Wei datang untuk membantuku membicarakan kerjasama dengan Direktur Wu. Setelah kamu membuat keributan seperti itu di pesta waktu itu, mana mungkin aku berani memberitahumu bahwa aku datang dalam perjalanan bisnis bersamanya. Omong kosongmu lebih indah daripada nyanyian. Aku beritahu ya, Lu Yuan, setiap kata yang kamu ucapkan sekarang, aku tidak percaya. Jiang Shuyi, lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah berubah menjadi seperti apa? Hanya karena pesan-pesan mengganggu itu, berapa banyak orang yang sudah kamu sakiti? Aku beritahu ya, ini adalah kartu kamar milikku. Aku menyewa 2 kamar. Cukup, Lu. Jika kalian terus ribut seperti ini, sebaiknya kita tidak usah lanjutkan lagi kerjasamanya. Istrimu benar-benar membuat keributan yang sama sekali tidak masuk akal.
Cepat minta maaf kepada Direktur Wu. Direktur Wu, maafkan saya. Saya tidak sengaja menyinggung Anda. Jiang Shuyi, saya tahu, sejak kamu mengalami keguguran, kamu selalu sensitif dan curigaan. Makanya setiap hari, saya sangat berhati-hati. Saya takut melakukan kesalahan yang membuatmu kesal. Tapi bagaimana denganmu? Kamu sama sekali tidak mempercayai saya. Saya selalu memikirkanmu, tapi kamu malah membuntuti saya. Tidak, bukan begitu, suamiku. Ini bukan maksud saya. Saya tidak tahu. Kamu sudah memikirkan begitu banyak hal untuk saya. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Sudah tidak ada gunanya lagi, kan? Jiang Shuyi, katakan pada saya, kesalahan apa yang sudah saya perbuat sampai kamu menjadi seperti ini? Saya, suamiku, ini bukan salahmu. Ini salah saya. Semua ini karena saya terlalu sensitif dan curigaan. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon padamu, tolong maafkan saya untuk yang terakhir kalinya, ya. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Jiang Shuyi, kamu sungguh gila. Saya tidak tahan hidup bersamamu sedetik pun. Saya mau menceraikanmu. Ah, jangan. Suami, jangan bicara saat sedang marah. Aku janji, aku akan berubah. Masih belum bisa juga, aku tidak akan lagi sensitif dan terlalu curiga. Kita jangan bercerai ya. Enya, kalau kamu berani mengikutiku lagi, kita akan segera bertemu di Biro Urusan Sipil. Tidak. Suami, aku mohon padamu, kita jangan bercerai ya. Aku akan menunggumu di rumah. Kita bicarakan ini baik-baik. Kita jangan bercerai ya. Semua ini salahku. Aku telah menyakiti hati Lu Yuan. Kali ini aku sudah membuatkan sup kesukaannya. Semoga dia bisa memaafkanku. Suami, apa maksudmu dengan ini? Aku sudah bilang, aku ingin bercerai darimu. Ini adalah perjanjian perceraian yang telah kuserahkan kepada pengacara untuk dibuatkan. Tanda tangani secepatnya. Kita jangan saling menyiksa lagi. Suami, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Lihat, aku sudah membuatkan sup kesukaanmu. Suami, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak mau bercerai. Bisakah kamu memaafkanku? Untuk yang terakhir kalinya, aku janji. Aku tidak akan meragukanmu lagi setelah ini. Sudahlah, simpan saja tenagamu. Aku sudah tidak punya harapan lagi padamu. Aku memberimu waktu 1 minggu untuk menandatangani surat itu. 1 minggu lagi, kita bertemu di Biro Urusan Sipil. Seminggu, suamiku, aku pasti akan membuatmu melihat perubahanku. Berani-beraninya kamu bersikap sombong di dapur. Apa kamu tidak takut terlihat oleh Jiang Shuyi? Kamu saja berani menempatkan kekasih dan istri sah dalam satu ruangan. Kenapa aku harus takut?
Kamu benar-benar gadis kecil yang sangat memikat. Semua ini berkat pesan-pesan mengganggumu. Sekarang Jiang Shuyi benar-benar berada dalam genggamanku. Tentu saja. Jiang, yang berpengalaman memang lebih unggul dan hebat kan? Ah, benarkah? Memangnya seberapa hebat dan seberapa pedas? Aku ingin sekali mencicipinya. Kamu ini sungguh dasar menyebalkan. Suka sekali dengan sup yang dia masak. Sepertinya dalam hal ini, aku tidak akan pernah bisa menandinginya. Mana mungkin? Dalam segala hal, kamu 1000 kali lebih baik darinya. Terutama dalam hal itu. Lu Yuan masih belum kembali ke kamar. Dia juga tidak membalas pesanku. Sayang? Kamu di dapur? Sayang? Bibi Zhang? Kenapa kamu ada di sini? Tuan baru saja selesai bekerja, dan katanya sedikit lapar. Saya membantunya menghangatkan sup hari ini. Sayang, akhirnya kamu mau meminum sup dariku. Aku akan memasakkannya untukmu setiap hari setelah ini. Mau ya? Jangan salah paham. Sudah larut malam. Aku tidak ingin membuat Bibi Zhang memasak lagi. Begitu. Kalau begitu kamu mau makan apa? Aku akan membuatkannya untukmu, sayang. Tidak perlu. Aku sudah kenyang. Ada apa? Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini saya kurang enak badan. Merasa sedikit pusing. Bibi Zhang, cepatlah pergi beristirahat. Biar aku yang akan membereskannya. Ini pakaian dalam siapa? Lihat betapa cerobohnya aku. Jatuh saat aku mencuci pakaian tadi. Aku bahkan tak menyadarinya. Jika kamu mau merapikannya, rapikan saja di sini. Malam ini aku akan tidur di ruang kerja. Bibi Zhang, siapkan tempat tidurku. Astaga, suamiku. Suamiku, aku sudah melakukannya dengan baik. Nyonya, ada apa denganmu? Bibi Zhang. Bibi Zhang, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Aku hampir gila. Nyonya, jika Nyonya menangis begini, Bibi Zhang juga merasa sedih. Katakan saja ada masalah apa. Apakah Tuan mengganggumu? Bibi Zhang akan memberinya pelajaran. Keadaannya memang seperti ini. Aku tahu Lu Yuan pasti sangat membenciku sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Pasangan muda itu cepat akur lagi setelah bertengkar. Tunggu saja sampai suamimu sudah tidak marah lagi, dia pasti akan memaafkanmu. Aku mengerti. Terima kasih. Tidak usah sungkan denganku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menganggapku sebagai keluarga dan orang tua. Bibi Zhang juga menganggapmu sebagai anak kandungnya sendiri. Melihatmu menderita begini, hatiku ini sakit sekali rasanya. Bibi Zhang, apa yang kamu katakan benar. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bangkit lagi. Aku akan pergi membeli bahan makanan sekarang. Nanti malam akan kumasakan untuk Lu Yuan.
iga babi asam manis kesukaannya. Aku pergi sekarang. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah ini Nyonya Lu? Kenapa Anda sudah baikan dengan Direktur Lu? Apa maksud perkataanmu itu? Bukankah ku dengar Nyonya, Lu tidak bisa punya anak? Kenapa Direktur Lu masih sempat membeli payung kecil? Maksudmu Lu Yuan juga ada di sini? Kamu suka rasa strawberry? Atau rasa blueberry? Kenapa Lu Yuan bersama Bibi Zhang? Bukankah ini hanya barang biasa, dimanapun bisa dibeli? Kenapa kamu bersikeras ikut ke sini? Apa kamu tidak takut dia mengetahuinya? Dia tidak akan tahu. Istrimu itu sebodoh apa? Apa kamu tidak tahu? Sekarang dia sedang sibuk merayu suaminya tercinta. Kenapa cemburu ya? Beli yang ini saja, sudah, yang ini saja. Dasar pasangan tidak tahu diri, berani-beraninya mengkhianatiku, rasakan akibatnya. Baiklah, hanya ini. Siapa? Siapa peduli? Ayo cepat kembali ke mobil. Dia sudah tidak tahan lagi. Lepaskan aku akan membunuh pasangan sialan itu. Sudah cukup teriak kan? Sepanjang hari mencari orang ketiga. Lalu apa hasilnya? Orang ketiga yang sebenarnya sudah menginjak-injak harga dirimu. Aku benar-benar tidak tahu, di antara kedua telingamu itu, apa yang sebenarnya terjepit. Sudahlah, jangan menangis lagi. Daripada menangis di sini, lebih baik kau pikirkan saja, bagaimana cara membereskan wanita itu. Kau benar, aku akan membuat pasangan sialan yang mengkhianatiku itu merasakan lebih baik mati saja. Jangan cuci sayuran dulu. Aku haus. Tolong tuangkan aku segelas air hangat. Ah, baik Nyonya. Bibi Zhang, akhir-akhir ini, apakah kau pergi kencan buta? Tidak Nyonya. Mengapa Nyonya bertanya begitu? Oh, tapi temanku bilang dia melihatmu bersama seorang pria sedang berbelanja di supermarket. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak sengaja. Maafkan saya. Apa-apaan kamu ini? Satu gelas air saja tidak bisa kamu pegang. Kamu mau membakar saya sampai mati ya? Airnya hangat, Nyonya. Sepertinya tidak panas. Kamu berani sekali membela diri ya? Kalau saya bilang panas, ya panas. Bibi Zhang, saya memberimu pekerjaan ini karena saya kasihan suami kamu sudah lama meninggal. Dan hidup kamu di usia yang sudah tua ini tidak mudah. Tolong bekerjalah dengan lebih bersih. Tahu di mana tempatmu? Saya mengerti, Nyonya. Sudah, lain kali kamu harus hati-hati. Bersihkan lantai ini. Kamu gila. Dia masih ada di rumah.
Bagaimana kalau dia tahu hubungan kita berdua? Apa yang kau takutkan? Dia belum turun sejak naik ke atas siang tadi. Lebih baik kalau dia mati di atas sana. Lihat, dia memukulku. Ini adalah pukulan dari Jiang Shuyi. Kenapa dia memukulmu? Apa dia sudah tahu tentang hubungan kita berdua? Belum. Si jalang kecil itu memang sengaja mencari masalah hari ini. Aku tidak bisa terima ini. Pelan-pelan. Baik. Aku akan pelan-pelan. Jiang Shuyi benar-benar keterlaluan loh. Hanya segelas air, apa perlu sampai memukul sekeras ini? Apa maksudmu? Aku dihina oleh jalang kecil itu. Dan kau hanya mengatakan 2 kalimat saja? Lalu kau ingin aku berbuat apa lagi? Bukankah kau sedang perang dingin dengannya? Dia pasti memohon padamu untuk berbaikan sekarang. Kau cari alasan dan balas 2 tamparan ini untukku. Tidak bisa. Aku belum sepenuhnya menguasai perusahaannya. Tentu saja aku sama sekali tidak bisa bertengkar dengannya. Aku minta maaf kau, harus menahannya sebentar lagi ya. Sudah sayang, cium sebentar, jangan marah lagi. Jangan meributkan hal-hal kecil dengan wanita jalang itu. Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang melakukan apa? Nyonya, tidak melakukan apa-apa, Nyonya. Tuan hanya membantu saya mengoleskan salep dan meniup luka saya. Oh, saya bahkan tidak tahu dia bisa begitu peduli padamu. Mungkin dia menganggapmu seperti ibunya, jadi dia berbakti. Bagaimanapun, ibunya meninggal lebih awal dan usiamu hampir sama dengan ibunya. Jiang Shuyi, kenapa bicaramu begitu kasar? Aku bahkan belum sempat memarahimu. Bibi Zhang kan hanya tidak sengaja menumpahkan sedikit air. Apa perlu kau memukulinya sampai seperti ini? Jika aku tidak memukulinya, dari mana kau mendapat kesempatan mengobati ibumu? Aku, Anak yang berbakti. Jiang Shuyi, omong kosong apa yang kau katakan? Kau benar-benar semakin tidak waras. Sebelumnya kau mencurigaiku selingkuh, itu masih bisa kuterima. Sekarang kau berani main tangan memukuli orang seenaknya. Aku tidak bisa melanjutkan hidup bersamamu lagi. Bagus. Kalau begitu mari kita bercerai. Kalau begitu, cerai saja. Sudah lama saya bilang ingin bercerai dari kamu. Kenapa? Perjanjian perceraian sudah ditandatangani? Belum. Kalau kamu belum tanda tangan, lalu kenapa kamu mau bercerai? Jiang Shuyi, kamu pikir saya bercanda denganmu? Saya sudah membaca perjanjian perceraian mengenai pembagian aset. Saya tidak setuju. Mobil dan rumah dan juga perusahaan, semua itu dibiayai oleh orang tua saya. Kenapa harus dibagi rata? Jika kamu memang ingin bercerai, boleh saja kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa. Baru saya akan tanda tangan. Saya kan tidak selingkuh. Kenapa saya harus keluar tanpa membawa apa-apa? Jiang Shuyi, coba lihat baik-baik. Semua yang ada di rumah ini, mana yang tidak melibatkan kontribusi saya? Jangan keterlaluan. Sudah mau bercerai, masih mau mengambil harta keluarga Jiang, benar-benar menghayal. Soal kamu keluar tanpa membawa apa-apa atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Orang tua saya bisa membuatmu sukses, mereka juga bisa membuatmu kembali ke titik nol. Kamu. Maafkan saya, Nyonya. Tuan, ini semua salah saya. Ini kesalahan saya. Tolong jangan sampai kalian bercerai karena saya. Nanti, saya akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Kalian berdamailah. Karena Bibi Zhang sudah angkat bicara, demi kehormatan Bibi Zhang, saya tidak akan mempermasalahkanmu hari ini. Pasangan biadab ini tidak hanya berselingkuh, tetapi juga berencana mengincar seluruh harta saya.
Bukankah kamu bilang kamu tidak tahan lagi bersamaku walau sehari? Mengapa saat membahas pembagian aset, kamu malah tidak mau mempermasalahkannya lagi? Jiang Shuyi, kamu ini maunya apa? Bukankah Bibi Zhang sudah minta maaf? Apa kamu harus membuat masalah ini begitu memalukan? Saya tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa saya harus merasa malu? Kalau kamu tidak mau bercerai, baiklah. Lanjutkan saja mengabdi kepada ibumu. Saya tidak akan mengganggu kalian. Ah, aku marah sekali. Dia berani memanggilku pembantu rumah tangga. Aku akan membuatmu hidup menderita. Sudahlah, kesabaran itu penting untuk rencana besar. Tunggu sampai aku benar-benar menguasai hartanya. Aku akan langsung menceraikannya. Pada saat itu, kau bisa membalas dendam padanya sesukamu. Cepatlah. Aku tidak mau menunggu sehari pun lagi. Baik. Apa yang kau lakukan? Sayang, aku tahu aku salah. Beberapa hari ini memang sikapku tidak baik. Aku juga tahu kau mencurigaiku justru karena kau terlalu mencintaiku. Aku janji, aku tidak akan mendiamkanmu lagi, ya? Sebenarnya, aku selalu menunggu kata-kata itu darimu. Beberapa hari ini aku juga salah. Aku sedang tidak enak hati dan bahkan memukul Bibi Zhang. Bagaimana dengan wajahnya sekarang? Aku sudah tahu, istriku itu yang paling pengertian. Jangan khawatir, wajah Bibi Zhang tidak parah. Aku akan mengajaknya ke rumah. Sakit sebentar lagi. Hah? Harus ke rumah sakit juga? Seserius itu? Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Bagaimanapun, aku yang memukulnya. Tidak perlu, tidak perlu. Istriku lebih baik. Kamu istirahat saja dengan nyaman di rumah. Aku sendiri yang akan pergi. Baiklah, kalau begitu. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan meminta maaf padanya. Aku memang terlalu emosional. Bagus. Istriku sungguh pintar sekali. Bibi Zhang, waktu itu suasana hatiku sedang tidak baik. Aku terlalu gegabah. Aku sengaja memasak iga ini untukmu. Cepatlah dicicipi. Baik. Tuan, masakan Nyonya terlihat enak. Anda juga coba cicipi. Bagaimana rasanya? Lumayan. Demi Bibi Zhang dan makanan yang kamu siapkan ini, biarkan yang sudah berlalu berlalu saja. Bibi Zhang, makanlah porsi yang banyak. Tuan juga makanlah. Iga yang dimasak menggunakan air toilet, makanlah porsi yang banyak. Data tentang pasangan tak setia itu sudah kubantu selidiki. Bagaimana engkau berterima kasih? 13
30 juta yuan yang ditinggalkan orang tuamu, 3 properti atas namamu, dan saham di perusahaan Sing Chen milikmu telah dialihkan. Mungkin hal yang paling berharga yang kau miliki hanyalah cincin ini. Hei, Zhang, tolong periksa berapa banyak uang yang tersisa di akunku? Apa? 7.600 rupiah? Hei, manajer Wang. Begini, Nona Jiang, suami Anda telah menggadaikan rumah-rumah itu sejak Februari tahun lalu. Bagaimana mungkin? Dulu, ketika mantan suamiku berselingkuh, semua uang di rumah, totalnya 50 miliar rupiah, telah dialihkan. Seorang pria ketika berselingkuh, tidak akan meninggalkan jalan keluar untukmu. Kalau begitu bagaimana dengan mantan suamimu? Kau biarkan saja. Dia bersenang-senang dengan bebas di luar sana bersama wanita murahan itu. Mereka sudah aku masukkan ke dalam selama 5 tahun penuh. Oh ya, ada berita tak terduga yang harus kuberitahu. Anak yang kamu gugurkan 6 bulan lalu juga dibunuh oleh mereka. Maksudmu keguguran akibat kecelakaan mobil 6 bulan lalu? Itu mereka... Nyonya, sudah waktunya untuk bangun dan meminum obat penenang kehamilan hari ini. Kenapa aku selalu merasa sangat tidak nyaman di hati? Perutku juga sedikit tidak enak. Apakah kamu mengganti obat penenang kehamilan ini? Tidak kok. Bukankah ini yang diresepkan oleh Dr. Wang? Nyonya, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Darah. Nyonya banyak sekali darah yang keluar. Bibi Zhang, anakku. Aku mengerti sekarang. Saya tahu waktu itu obat penguat kandungan. Sudah kuduga kecelakaan mobil yang hanya menyebabkan luka lecet sedikit, mana mungkin bisa mengakibatkan kehilangan janin itu? Wanita tua sialan itu dia yang telah mencelakai anakku. Anakku, ibu minta maaf. Tenang saja. Ibu pasti akan membalaskan dendammu. Aku butuh bantuanmu. Sangat mudah. Untuk menghadapi pria brengsek yang mencari wanita lain. Kita hanya perlu memunculkan satu Xiaoxi lagi, maka dia akan hancur dan kehilangan reputasi. Tidak punya apa-apa lagi. Kamu kan tidak pergi keluar, kenapa pakai riasan? Hari ini aku mengundang seseorang datang ke rumah. Bibi Zhang, pergi buka pintu. Ini ada apa? Suamiku, aku hanya berpikir Bibi Zhang terlalu lelah sendirian. Aku ingin mempekerjakan seorang asisten rumah tangga lagi. Coba lihat, kamu suka yang mana? Terserah kamu saja. Mana boleh begitu? Bagaimanapun juga, kamu adalah kepala rumah tangga ini. Asisten rumah tangga seperti apa yang akan bekerja di rumah kita? Harus mendengarkanmu. Liulu berusia 20 tahun, mahasiswa, tidak banyak pengalaman kerja, tetapi anak muda, kerjanya cekatan.
Yang ini berusia 30 tahun, sangat pas, dewasa, pengalaman banyak, pandai mengurus orang. Dan yang ini, Nyonya, di rumah ada saya sebagai satu ART. Sudah cukup, kalau cari satu lagi, pemborosan uang saja kan? benarkah? Awalnya saya kasihan pada Bibi Zhang karena terlalu lelah bekerja. Sudah tidak sanggup bekerja lagi? Kalau begitu lupakan saja. Kalian berdua silakan pergi sekarang. Tunggu. Ada apa suamiku? Apa yang kamu katakan itu benar. Satu ART di rumah memang tidak cukup. Ambil yang ini saja. Kalian berdua silakan pergi dulu. Apa kamu gila? Kita tidak boleh cari pengasuh yang semuda dan secantik ini. Bagaimana kalau dia menggoda suamimu? Ada apa? Jiang Shui, aku denganmu. Zhang Guilan, sebagai bawahan, kamu harus tahu aturan bawahan. Kamu khawatir pengasuh baru menggoda suamiku, ya? Aku saja tidak khawatir. Kenapa kamu khawatir? Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira kamu yang nyonya rumah ini. Aku... Ini uang ganti rugi medismu. 3 tamparan ini aku anggap sebagai cedera kerja bagimu. Pergi. Urusan menggoda suamiku, aku serahkan padamu. Tenang saja, Kak. Pria brengsek itu, di siang hari matanya menatapku, sampai berkilauan hijau. Dalam sekejap saja, pasti berhasil. Aku melihatmu di sana. Masuklah. Tuan Lu, Kemarilah. Pijat bahuku. Tuan Lu, apa yang Anda lakukan? Sejak kapan Jiang Shui begitu baik hati? Sampai-sampai mencari seorang mahasiswi untuk menjadi pembantuku. Memang enak kalau masih muda. Tangan ini begitu lembut, seolah bisa memancarkan air. Tuan Lu, jangan seperti ini. Tidak baik jika Nyonya melihatnya. Entah itu ide Jiang Shui atau keinginanmu sendiri. Cara menggoda ini terlalu murahan. Apa aku terlihat mudah dibodohi? Tidak seperti itu, Tuan. Saat seorang pria merasa dirinya paling pintar, ia akan secara tak sadar menurunkan kewaspadaannya. Apalagi ini adalah seekor domba kecil yang terlihat menyedihkan. Jika ini bisa membuat Tuan senang, silakan Tuan lanjutkan. Katakan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Tuan, Aku bilang katakan. Aku dipaksa. Maafkan aku. Tuan, maafkan aku. Oh, dipaksa? Siapa yang memaksamu? Aku sudah tahu. Pasti wanita gila itu kan? Tenang saja. Dia tidak akan punya apa-apa lagi sebentar lagi. Nyonya, belum istirahat padahal sudah larut malam. Bibi Zhang, banyak orang yang belum tidur tahu. Hei, tunggu sebentar. Apa kau melihat Liu Lu? Baru saja kembali dari rumah sakit. Belum. Hei, Bibi Zhang, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Saya akan panggilkan Liu Lu untuk Anda.
Lu Yuan, pertunjukan dimulai sekarang. Lu Yuan. Lu Yuan. Berani-beraninya kau, berani merebut pacarku. Akan kubunuh kau. Aduh, apa yang kau lakukan? Menyingkir. Aku harus mencabik-cabik. Wanita ini hari ini... Bibi Zhang, bukan seperti yang Bibi pikirkan. Aku percaya. Kau pikir aku buta? Jangan. Cukup. Kau memukulku? Hanya demi wanita ini? Bukankah kau bilang kau sangat mencintaiku? Coba bicara, coba bicara. Ayuan. Kau mau gaya apapun? Aku akan mengabulkannya. Tenanglah sedikit. Bagaimana aku bisa tenang? Menunggu dia tidur denganmu? Sialan kau. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah memberikan segalanya padamu, tapi kau masih tidak puas. Lebih baik aku mati saja. Hei, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Lebih baik biarkan aku pergi. Aku mati saja agar kau bisa bersama dengan wanita jalang ini. Tenanglah. Semua ini ulah wanita brengsek itu Jiang Shuyi. Kita semua tertipu. Bisakah kau tenang sedikit? Ada apa yang terjadi ini? Perempuan sialan ini, dia mau menggoda Tuan. Kalau bukan karena aku datang, dia pasti sudah berhasil. Oh, benarkah? Kau masih berani tertawa. Hari ini aku akan mewakili Nyonya untuk mengajarkanmu. Apa itu sopan santun? Bibi Zhang, Anda tak perlu khawatir. Aku pasti akan menghukumnya berat. Tetapi, mengapa matamu memerah? Kau menangis? Aku hanya khawatir pada Nyonya. Oh, ternyata Bibi Zhang begitu mengasihaniku. Kalau begitu, aku sungguh harus berterima kasih kepadamu. Tidak perlu, Nyonya. Ini semua adalah tugasku. Bibi Zhang, sungguh merepotkan Anda karena mencemaskanku. Tidak. Tidak, merawat Nyonya dan Tuan. Ini semua adalah kewajibanku. Oh. Tetapi kau merawat suamiku sampai merawatnya di tempat tidur. Apakah ini juga tugasmu? Apakah ini juga hal yang seharusnya kau lakukan? Bukan Nyonya. Dengarkan penjelasanku. Cukup. Jiang Shuyi. Kau tahu segalanya? Bau rubah tua yang sangat kuat ini, aku sudah menciumnya sejak lama. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Pria selalu memanfaatkan kepercayaan wanita terhadap dirinya, lalu tanpa rasa malu menghambur-hamburkan hubungan ini. Dia selalu berpikir semua hal ada dalam genggamannya. Aku benar, kan, suamiku? Ayuan, bagaimana ini? Dia sudah tahu semuanya. Jiang Shuyi, ternyata aku meremehkanmu. Tapi memangnya kenapa kalau kau sudah tahu? Oh. Rumah dan mobilmu sudah lama sepenuhnya menjadi milikku. Apalagi yang kau miliki sekarang? Benar. Apalagi yang kau miliki, Jiang Shuyi? Ayuan, cepat ceraikan dia. Baiklah. Aku ikuti semua katamu. Jiang Shuyi, aku beri kau satu kesempatan lagi.
Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal di rumahku sebagai pengurus rumah tangga. Bagaimana? Ayuan, aku tahu kau mencintaiku. Bagaimana pertimbanganmu? Tanda tangani saja. Tanda tangani ini. Jiang Shuyi, dasar wanita gila ini. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Menurutmu? Ayuan, cepat tanda tangani. Ceraikan perempuan sialan ini. Cepat tanda tangani Ayuan. Apa yang masih kamu ragukan? Setelah menceraikannya, kita berdua bisa hidup bahagia dan penuh sukacita bersama-sama. Lu Yuan, kenapa kamu ragu-ragu? Jangan-jangan kamu takut ya? Hahaha. Jiang Shuyi, aku sebenarnya bisa memberimu satu kesempatan lagi. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu jangan sampai menyesal. Ayuan, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil. Bagaimana? Kau senang? Kalau begitu, aku ucapkan selamat untuk kalian berdua. Semoga bahagia selamanya. Nyonya. Oh tidak. Jiang Shuyi. Kau tahu tidak? Seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak, sama sekali tidak ada harganya. Aku akan memberimu sebuah pepatah penting ya. Anak tidak bisa dijadikan alat ukur nilai seperti itu. Oh, benar. Aku punya kejutan lain untukmu. 3, 2, 1. Ada apa? Direktur Lu, perusahaan kita sekarang disita. Rekeningnya sudah sepenuhnya dibekukan. Apa? Uangku. Uangku. Ada apa, Ayuan? Menjauhlah. Dasar perempuan pembawa sial. Jiang Shuyi. Pasti Jiang Shuyi. Ayuan, jangan pergi, Ayuan. Lepaskan. Aku tidak mau. Kau bilang akan menikahiku. Aku sedang mengandung anakmu. Ah. Siapa Lu Yuan? Saya. Anda siapa? Anda diduga pemindahan properti milik orang lain secara ilegal. Ikutlah bersama kami. Tidak mungkin. Itu uangku. Uangku. Semua ini karenamu. Semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Ah. Dasar perempuan jalang. Kalau bukan karena perilakumu yang begitu liar. Bagaimana mungkin Jiang Shuyi bisa tahu? Ayuan, lepaskan aku. Kau pernah bilang akan menjagaku seumur hidup. Menjagamu. Menjagamu? Ayuan. Aku menjagamu? Aku mencintaimu, Ayuan. Aku mencintai ibumu. Shuyi. Shuyi, maafkan aku. Aku salah, Shuyi. Aku akan cinta. membunuhmu. Aku akan membunuhmu.
Dasar nenek tua. Beraninya kau mencakar wajahku. Akan kubuat kau mati. Akan kubunuh kau bajingan tak tahu diri. Aku akan membunuhmu. Aduh, Dasar bajingan. 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 Hajar sampai mati bajingan ini. Betul. Orang sebaik direktur. Jiang saja tidak dihargai. Cih. Benar-benar makhluk menjijikkan yang pantas mati. Rasakan. Bajingan. Dasar bajingan kotor. Hajar mati. Hajar sampai mati si bajingan itu. Hajar dia sampai mati. Bajingan. Dasar bajingan kotor. Bagaimana? Apa rencanamu selanjutnya? Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dijamin kau senang. Bagaimana tempat ini, Shuyi? Jauh lebih baik. Selamat untukmu, yang telah mendapatkan hidup baru. Terima kasih kepadamu, Jing. Dan juga Liulu. Hah, laki-laki, mereka hanya anjing yang tak tahu. Berterima kasih saja, pengecut tak berguna yang hanya bisa menggunakan sedikit akal, liciknya kepada orang terdekatnya, akan kuhabisi semua yang kutemui. Halo. Ketua Dewan Direksi Jiang, bekas Direktur Utama perusahaan Lu Yuan, telah dijatuhi hukuman mati untuk Direktur Utama yang baru. Anda harus kembali ke perusahaan untuk membuat keputusan. Bagaimana menurut Anda? Tolong pesankan tiket pesawat untuk 3 hari lagi. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya saja rasanya ada sesuatu yang hilang. Bukankah kamu bilang kamu tidak membutuhkan pria? Laki-laki hanya sekadar barang pakai habis. Lagi pula, aku hanya bilang aku tidak menyimpan pria di hatiku. Tapi untuk yang di sisiku,